Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Laurinda Agnia dari SDN 3 Panembahan. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Nyimas Gandasari. Cerita ini saya ambil dari cerita rakyat Cirebon. Dikisahkan sebagai seorang wanita yang pandai ilmu silat. Akan tetapi, konon katanya beliau selama hidupnya memilih sebagai perawan sunti. Selain terkenal dengan nama Gandasari, ia juga dikenal sebagai Nyimas Panguragan. Panguragan merupakan wilayah kekuasaannya yang dihadiahi Sultan Cirebon atas jasa-jasanya. Nyimas Gandasari sangat cantik, bersih, dan harum tubuhnya. Ia putri Syekh Datuk Saleh dari Pasai, memiliki ilmu kesaktian yang sangat tinggi. Meskipun banyak yang melamarnya, akan tetapi dengan halus ia menolaknya. Maaf Kanjeng Rama, hamba tidak ada keinginan untuk menikah dengan siapapun, kata Nyimas Gandasari. Oleh karena itu, Mbahku Cirebon pun mengundang Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga untuk membicarakan tentang Nyimas Gandasari agar mengadakan sayembara. Siapapun yang sanggup mengalahkannya, maka ialah jodohnya. Anakku Sunan Jati dan Sunan Kali, Rama harap kalian mampu menyelesaikan tentang persoalan Gandasari, kata Kiku Cirebon. Ampun Kanjeng Rama, dengan begitu kita bisa sekaligus mengukur kesaktiannya dan mencarikan jodohnya yang seimbang, ungkap Sunan Kalijaga. Pak 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 pak, kukuruyuk, kukuruyuk. Matahari pun telah terbit, ayam jantan berkokok. Tiba saatnya sayembara dimulai. Banyak di antaranya pangeran dan kesatria yang mencoba untuk mengikuti sayembara. Namun, tak ada satupun yang berhasil. Hingga akhirnya, Pangeran Syekh Magelung memasuki arena sayembara. Aku datang Nyimas, aku akan mengalahkanmu, kata Syekh Magelung. Namun, faktor kelelahan, Nyimas pun dapat dikalahkan. Masyarakat bersorak-sorai. Hamba memang kalah Rama Sunan, hamba juga tidak akan ingkar janji. Akan tetapi pernikahan hamba dengan Kang Mas Syekh Takti, hamba mohon ditangguhkan dulu, kata Nyimas Gandasari. Kenapa begitu Gandasari? Tanya Sunan Gunung Jati. Sekali lagi ampun Rama Sunan, tugas dan pengabdian hamba terhadap Cirebon belumlah tuntas. Oleh karena itu, sudikah Rama Sunan mengabulkan permohonan hamba? Kalau begitu persoalannya, Rama Sunan tidak keberatan. Tetapi bagaimana dengan kau Magelung? Hamba patuh kepada Kanjeng Sunan. Oleh karena itu, hamba pun tidak keberatan, ungkap Syekh Magelung. Beberapa tahun kemudian, terjadilah peperangan besar antara negeri Cirebon dan negeri Galuh. Negeri Galuh yang dipimpin oleh Prabu Cakraningrat tidak suka dengan orang-orang Islam. Sunan Gunung Jati akhirnya memberitahukan Nyimas Gandasari untuk memata-matai dengan berpura-pura menjadi penari ronggeng. Konon katanya, dari misi itu Nyimas berhasil mencuri pusaka kerajaan negeri Galuh berupa pokor emas sebagai jimat andalan Prabu Cakraningrat. Hai wanita penipu, jangan kabur kau, pegawai kejar wanita itu. Pusaka tersebut diserahkan kepada Sunan Gunung Jati. Keesokan harinya yang sangat gagah dan berani, Nyimas menunggangi kuda untuk mendatangi Prabu Cakraningrat yang sedang bertapa di dalam gua. Ketahuilah hai Prabu Cakraningrat, aku adalah Gandasari, utusan dari Cirebon, maka bersiaplah menghadapi seranganku. Pada waktu itu pun Prabu Cakraningrat keluar dari gua.
menarilah Nyimas untukku. Wah, menari untukmu? Cah, jangan harap kau Prabu Cakraningrat. Aku bukan wanita murahan. Terjadilah peperangan besar antara keduanya. Dengan pukulan berantai, Prabu Cakraningrat dapat dikalahkan. Kau memang hebat, Nimas. Kau pantas menang. Aku akui aku kalah, kata Prabu Cakraningrat. Dan akhirnya Nimas Gandasari kembali ke Cirebon dengan membawa kemenangan. Wanita sakti ialah Sri Kandi negeri Cirebon. Nah, kesimpulannya teman-teman, cerita ini merupakan legenda. Pelajaran yang dapat dipetik dari cerita ini ialah bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar bagi hambanya yang mendapat kesulitan. Rakyat negeri Cirebon yang menghadapi malapetaka dari Prabu Cakraningrat dapat lepas dari bahaya itu. Allah menurunkan melalui Nyimas Gandasari. Pengabdian Nyimas Gandasari terhadap negeri yang membesarkannya patut kita teladani. Ialah Sri Kandi negeri Cirebon. Demikian cerita yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.